Dulu omsetnya satu hari bisa 5 juta bro. Di tahun 90 di bawah itu gede banget. Tapi begitu saya bertobat lahir baru, Masya Allah, kadang-kadang dapat 50.000, 100.000. Pedagang sampai papa. Orang bilang Jeffrey kere anak, katanya anak Tuhan. Bodo amat gua. Yang penting gua berkenan di hadapan Tuhan. Step by step anak saya yang pertama lulus kuliah, yang kedua istri saya orang yang luar biasa, bisa nyimpen uang. Jadi ibu-ibu jangan loyal-loyal ya. Usahakan. Sampai hari ini anak saya 3. Kemarin ngomong sama anak, Immanuel, walaupun papi lu dalam abu-abu nggak jelas, tapi kau bisa kuliah 3-3-nya hebat nggak? Siapa yang hebat? Tuhan Yesus yang hebat. Hari ini maaf Bapak Ibu, orang bilang, Jeffrey hebat. Saya nggak hebat. Yesusnya yang hebat. 90 sampai hari 33-30 tahun berusaha hidup berkenan di hadapan. Ia katakan ya, tidak katakan tidak. Ini upahnya penyertaan Tuhan. Anak-anak saya kuliah nggak bagus amat. Di BINUS semua S1. Tapi maaf hari ini mereka diberkati oleh Tuhan. Usahakan yuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini pengalaman pribadi saya. Ya, saya tidak khotbah tentang berkat. Di mana-mana gereja khotbah tentang berkat, betul? Berkat itu hanya cuma bonus dari Tuhan saja. Kalau kau hidup berkenan di hadapan Tuhan, nggak usah minta. Tuhan pasti kirim. Saya selalu bilang 1001 berkat Tuhan sediakan, 1000 boleh lewat. Tapi satu ini saudara. Ketika saya ambil keputusan untuk keluar komunitas di Taman Karies, Pak, ya saya datangi Pak. Ya, mereka tidak punya omong, ini hanya cuma gada judulnya. Di spanduk itu tidak ada nama Pak Gembala. Saya dengan Pak Made, Gembala Sidang Tunanetra, saya pembina. Cuma masalahnya begitu. Kami tidak diterima. Oke, nggak apa-apa. Semua alat yang Bapak pernah lihat, full musik kami beli. Itu kalau beli total, waduh, saya nggak bisa ngomong. Ketika kami keluar, saya cuma salaman dengan Pak Gembala, tidak kami bawa apa-apa. Mau pindah kemana Pak Made bilang Pak Jeffrey Tunanetra ini? Tuhan punya rencana. Yang penting engkau hidup berkenan hadapan Tuhan. Betul? Nggak lama tiba-tiba kata Pak Made dia jualan kerupuk, bertemu seorang ibu namanya siapa tuh, namanya ibu orang-orang Korea, orang Batak. Dia punya tambang batu bara. Dia kenalan, saudara. Kau cari tempat, dia bilang, kontrakin. Carilah di Krewek itu. 2 tahun dibayar 130 juta. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. 130 juta. Masya Allah, masa-masa yang sukar, Pak. 130 juta dulu. Gede banget. Ini seperti mimpi yang masuk di akal. Nah sekarang Pak Made bagaimana kita alat-alatnya tidak ada? Tenang saja, kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan akan buka jalan, amin. Jangan hadapan Tuhan. Kami berjalan, pindah ke Ringlek. Gak jadi masalah kok. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan hidup saya bukan orang kaya. Ibarat itu pas-pasan, tahu mobil espas, pas apa yang kita mau itu ada. Ya, orang pendeta berkata dengan saya, Pak, motor saya baru habis kredit, Pak. Saya bersyukur sama Tuhan. Dia tahu motor kreditnya. Tapi kalau hamba Tuhan, dia punya mobil apa, punya mobil limousine atau nggak biasa-biasa saja. Dia tidak pernah bersyukur. Saya selalu percaya pada ini dia bersyukur karena penyertaan Tuhan luar biasa. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Saudara sadar tidak? Lalu ya. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Apabila saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, pastikan saudara siapapun saudara hidup hari ini saudara tahun 2021. Usahakan saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sesulit apapun saudara, ayo belajarlah, percayalah, andalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Masa-masa boleh sukar, ya kan? Tetapi saya mau katakan, semakin orang hidup berkenan,
Mazmur 34:20 berkata, semakin banyak masalah. Itu yang pertama, kalau Bapak Ibu hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, untungnya apa sih Pak Pendeta kalau kita hidup di hadapan Tuhan? Yang kedua, apapun yang kita buat berhasil. Mazmur 1 ayat 3, betul? Saya selalu doakan anak-anak saya doakan semua anak-anak Tuhan. Kalau memang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ayat ini otomatis menjadi milik setiap anak-anak Tuhan. Apa saja yang diperbuat berhasil, kita lihat. Daud apa saja dia perbuat berhasil. Dia melawan orang-orang yang kuat, orang-orang Filistin. Coba lihat, Daud cuma pakai apa? Ini zaman kita dulu nembak burung ya. Zaman saya dulu pakai ini enak tuh. Ya, burung gereja juga ceprek aja gitu ya. Dan enak. Itu bisa kalahkan goliat yang gede. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan apa, Tuhan yang buat berhasil, nggak mungkin Bapak Ibu. Siapakah Daud itu? Siapakah Yusuf itu? Tapi firman Tuhan berkata, apa saja yang kau perbuat itu berhasil. Inilah keuntungan kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pastikan kenapa? Apakah sudah kerja? Pasti berhasil. Kalau nggak berhasil, cek and recheck. Saya kadang-kadang bingung, orang anak-anak selalu berkata, ya mereka rajin maaf, mereka rajin ibadah, melayani Tuhan di mana-mana, antusias luar biasa. Tetapi maaf, bukan hanya kecikan, tapi hidupnya mereka. Saya bilang coba bro, cek and recheck deh. Ternyata ada yang gak beres Bapak Ibu. Sedangkan kita belajar seperti saya dulu. Saya marah sama Tuhan, Tuhan saya hidup, Tuhan kok begini, Tuhan dikata Jeffrey Kere, dia bilang gini, anak ini, bukan salah Tuhan, salahmu. Mulai saya introspeksi sendiri. Pertama saya belajar hidup berkenan, dan Tuhan menyertai dan berhidup. Yang kedua, kalau kita hidup berkenan tuh, apa saja yang kita buat berhasil. Tapi tentunya ya koridornya Tuhan, bukan bilang saudara jual narkoba, jual ini, orang ini berhasil. Mungkin Bapak Ibu, saya bilang selalu bangga dengan anak-anak saya. Walaupun pendidikannya banyak, ada keluarga teman-teman saya ada S3 sampai hari-hari itu kan jadi ojek Pak. Percaya padanya S3, S2, ada tukang grab. Tapi semaaf saya bukan memujikan tukang grab ya, tapi kan nggak sesuai. Ya, tapi saya bersyukur sama anak-anak saya. Walaupun kami hidup pas-pasan, ya kan? Tuhan selalu menyertai dimanapun kami melayani. Saya sudah katakan, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyertai. Apapun yang saya perbuat itu Tuhan berhasil. Itu janji firman Tuhan. Daud kita lihat,